Hai semuanya, pernah merasa capek banget sampai rasanya mau rebahan terus? Niatnya mau produktif, tapi badan nggak mau diajak kompromi. Rasanya semua energi terkuras habis dan seringkali kita langsung ngecap diri sendiri. Ah, aku malas banget nih. Padahal, seringkali apa yang kita sebut malas itu sebenarnya adalah sinyal dari tubuh yang sedang kelelahan parah atau fatigue. Ini bukan sekadar capek biasa setelah seharian beraktivitas, tapi kelelahan yang jauh lebih dalam, yang bisa jadi pertanda adanya burnout atau bahkan depresi ringan. Sayangnya, banyak dari kita yang salah mengartikan tanda-tanda ini. Kita justru menyalahkan diri sendiri, merasa nggak berguna, padahal tubuh dan pikiran kita sedang berteriak, minta perhatian. Coba deh kita bedah satu persatu, apa saja sih tanda-tanda fatigue yang sering banget kita anggap sebagai kemalasan? Yang pertama dan paling umum adalah kehilangan motivasi untuk melakukan hal-hal yang biasanya kita nikmati. Dulu mungkin kamu hobi banget ngopi sambil baca buku di kafe, atau semangat banget kalau diajak lari pagi. Tapi belakangan ini, semua itu terasa berat. Ajakan nongkrong temen jadi beban, buka buku bawaannya ngantuk, bahkan bangun dari tempat tidur aja rasanya butuh perjuangan luar biasa. Nah, ini bukan berarti kamu tiba-tiba jadi antisosial atau enggak suka lagi sama hobi-hobi kamu. Ini adalah alarm tubuh yang memberitahumu bahwa energi mental dan fisikmu sedang terkuras. Ketika otakmu sudah kelelahan, dia akan mencari cara untuk menghemat energi, dan salah satunya adalah dengan menunda atau bahkan menghindari aktivitas yang membutuhkan usaha, termasuk aktivitas yang dulunya kamu nikmati. Pikiranmu mungkin ingin melakukannya, tapi tubuhmu seperti ada remnya, dan kamu berakhir dengan perasaan bersalah karena malas melakukan hal-hal yang dulu kamu sukai. Ini adalah salah satu ciri khas burnout, kondisi di mana seseorang merasa kelelahan fisik, mental, dan emosional akibat stres berkepanjangan. Rasanya semua yang dulunya membangkitkan semangat kini terasa hampa dan tidak ada artinya. Bahkan sekadar memikirkan untuk memulai suatu kegiatan saja sudah membuatmu lelah. Tanda kedua yang sering disalahartikan adalah sulit berkonsentrasi dan sering lupa. Kamu mungkin sering banget merasa blank saat diajak ngobrol, atau tiba-tiba lupa mau ambil apa di dapur, padahal baru semenit yang lalu kamu mikirin itu. Tugas-tugas kantor atau kuliah yang biasanya bisa kamu selesaikan dengan cepat, sekarang butuh waktu berjam-jam karena pikiranmu loncat-loncat dan susah fokus. Ini bukan karena kamu mendadak jadi pelupa atau kurang cerdas, tapi karena otakmu sedang kelelahan. Sama seperti otot yang capek setelah lari maraton, otakmu juga bisa capek kalau terus-menerus bekerja di bawah tekanan stres. Stres kronis akan mengganggu fungsi kognitif otak, termasuk kemampuan untuk fokus, memproses informasi, dan mengingat. Bayangkan saja, otakmu seperti komputer yang RAM-nya penuh. Dia akan melambat, hang, bahkan crash kalau dipaksa bekerja terus tanpa istirahat. Jadi, saat kamu merasa sulit konsentrasi dan sering lupa, jangan langsung menyalahkan diri sendiri sebagai orang yang pelupa atau tidak kompeten. Justru, itu adalah tanda bahwa otakmu sedang butuh istirahat dan pemulihan. Dalam konteks depresi ringan, kesulitan konsentrasi dan masalah memori ini juga sering muncul. Otak yang sedang berjuang dengan beban emosional akan kesulitan untuk mengalokasikan sumber daya untuk fungsi kognitif lainnya, sehingga kamu merasa lambat dalam berpikir dan sulit untuk tetap fokus pada satu hal dalam waktu yang lama. Dan tanda ketiga yang paling sering kita anggap sebagai kemalasan adalah kebutuhan tidur yang meningkat, tapi tetap merasa tidak segar setelah bangun tidur. Kamu bisa tidur 8 jam, bahkan lebih, tapi saat bangun rasanya badan masih remuk, mata masih berat, dan bawaannya pengen tidur lagi.
Atau mungkin kamu sering ketiduran di siang hari, padahal malamnya sudah tidur cukup. Ini bukan berarti kamu tukang tidur atau malas bangun, tapi ini adalah indikasi bahwa kualitas tidurmu sedang buruk, atau tubuhmu sedang membutuhkan lebih banyak waktu untuk memulihkan diri dari stres yang menumpuk. Stres yang berkepanjangan bisa mengganggu siklus tidur alami tubuh, sehingga meskipun kamu tidur lama, tidurmu tidak berkualitas. Tubuhmu mungkin masuk ke mode bertahan hidup, mencoba menghemat energi dan memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat stres. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa stres kronis bisa memicu inflamasi di dalam tubuh yang juga bisa menyebabkan kelelahan ekstrem dan kebutuhan tidur yang meningkat. Jadi, ketika kamu merasa sangat lelah meskipun sudah tidur lama, jangan remehkan. Itu adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam tubuhmu. Ini bukan kemalasan, melainkan upaya tubuh untuk meminta waktu lebih banyak untuk restorasi dan regenerasi. Dalam kasus burnout, tidur seringkali menjadi pelarian dari stres. Namun kualitasnya seringkali terganggu oleh pikiran-pikiran yang berputar di kepala, mimpi buruk, atau terbangun di tengah malam. Akibatnya, kamu merasa lelah secara fisik dan mental, meskipun secara waktu tidur sudah tercukupi. Sekarang kita jadi tahu ya, bahwa seringkali yang kita anggap malas, itu sebenarnya adalah teriakan dari tubuh dan pikiran yang sedang kelelahan parah. Lalu, apa hubungannya dengan burnout dan depresi ringan? Ketiga tanda fatigue yang disebutkan tadi, kehilangan motivasi, sulit konsentrasi, dan tidur yang tidak menyegarkan adalah gejala umum dari burnout. Burnout itu bukan penyakit mental, tapi sindrom yang diakibatkan oleh stres kronis di tempat kerja atau kehidupan. Gejalanya bisa berupa kelelahan yang ekstrim, perasaan sinis atau negatif terhadap pekerjaan, dan penurunan efikasi diri. Seseorang yang mengalami burnout akan merasa drained, baik secara fisik maupun emosional, sehingga produktivitasnya menurun drastis. Mereka tidak malas, tapi mereka sudah mencapai batas kemampuan mereka untuk terus berfungsi di bawah tekanan. Nah, kalau depresi ringan? Depresi ringan atau yang sering disebut distimia atau gangguan depresi persisten adalah kondisi suasana hati yang rendah dan berlangsung lama, meskipun gejalanya tidak sekuat depresi mayor. Gejala depresi ringan juga seringkali mencakup kelelahan yang ekstrem, kesulitan berkonsentrasi, kehilangan minat pada aktivitas yang dulunya dinikmati, masalah tidur, bisa jadi terlalu banyak tidur atau insomnia, dan perasaan tidak berharga atau bersalah. Jadi, ada banyak tumpang tindih antara tanda-tanda fatigue yang kita bahas, burnout, dan depresi ringan. Seringkali, orang yang mengalami burnout bisa saja berujung pada depresi ringan jika stresnya tidak ditangani. Begitu pula sebaliknya, orang yang sudah punya kecenderungan depresi bisa lebih rentan mengalami fatigue dan burnout. Penting untuk diingat bahwa malas itu adalah label yang kita berikan pada diri sendiri, seringkali dengan nada menghakimi. Padahal tubuh kita itu cerdas, dia punya sistem alarm sendiri. Ketika dia merasa terlalu banyak bekerja, terlalu banyak tekanan, atau tidak mendapatkan istirahat yang cukup, dia akan mengirimkan sinyal. Sinyal-sinyal ini seringkali berupa kelelahan, hilangnya motivasi atau kesulitan fokus. Ini bukan berarti kamu orang yang malas atau tidak punya kemauan. Ini adalah respon adaptif tubuh untuk melindungi dirinya sendiri dari kerusakan yang lebih parah. Bayangkan saja, kalau kamu terus-terusan memaksakan diri bekerja saat mesin tubuhmu sudah berasap, justru bisa overheat dan rusak total. Jadi, mulai sekarang, kalau kamu merasa sangat lelah, kehilangan motivasi, atau sulit fokus, coba deh, jangan langsung melabeli diri sendiri malas. Coba dengarkan tubuhmu.
Mungkin dia sedang berteriak, "Aku stres, aku butuh istirahat, aku butuh perawatan." Ini adalah saatnya untuk introspeksi. Tanya pada diri sendiri, apakah aku terlalu banyak bekerja? Apakah aku punya cukup waktu untuk istirahat dan recharge? Apakah aku sedang menghadapi tekanan yang luar biasa? Apakah aku menjaga pola makan dan tidurku dengan baik? Mengakui bahwa kamu sedang mengalami fatigue, burnout, atau depresi ringan bukanlah tanda kelemahan, justru tanda kekuatan. Ini adalah langkah pertama untuk mencari bantuan dan mulai pulih. Kalau kamu merasakan gejala-gejala ini secara terus-menerus dan mengganggu kualitas hidupmu, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional seperti psikolog atau psikiater. Mereka bisa membantumu memahami apa yang sedang terjadi dan memberikan strategi penanganan yang tepat. Ingat, tubuhmu bukan malas, tapi mungkin sedang stres. Memberikan diri sendiri waktu untuk istirahat, mencari dukungan, dan mengelola stres adalah investasi terbaik untuk kesehatan fisik dan mentalmu. Jangan sampai salah mengartikan sinyal tubuhmu sebagai kemalasan, karena itu justru akan membuatmu semakin terpuruk dalam lingkaran setan kelelahan dan perasaan bersalah. Kita semua punya batas, dan mengenal batas itu adalah kunci untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan kita. Mulai sekarang, mari kita lebih peka terhadap sinyal tubuh dan pikiran kita, dan memberikan mereka apa yang mereka butuhkan, bukan malah menghakiminya.